Kita lupa untuk berdoa, ya Allah, kata kameramen saya, minta jodoh ya Allah yang solehah, yang kaya, yang cantik luar dan dalam, yang punya segalanya, yang glowing, pipi mukanya, lalu gitu golesat lamun kadiat teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwazihi wa dzurriyyatihi wa atba'i ila yaumil amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah memberikan kepada kita hudan berupa Al-Quran dan Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil kepada kita. Itu bentuk anugerah kenikmatan buat kita sebagai umatnya Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyah atau keturunannya, dan tak lupa juga untuk kita sebagai umatnya. Alhamdulillah binikmatillah, alhamdulillah ala kulli hal, kita masih ketemu di puasa yang ke-17. Ngabuburit, momen yang paling indah, momen berharga, karena kita akan gembira, senang menemukan waktunya berbuka. Dengan apapun kita berbuka, tentu kita akan senang, riang, gembira. Meskipun dengan ubi, nanti malam kita banyak kentut, tidak apa-apa, alhamdulillah. Dengan air mineral saja, alhamdulillah. Karena seorang yang sedang dan telah berbuka puasa, maka hanya seteguk air pun dia langsung merasa segar, bugar. Itulah uniknya, itulah hebatnya perintah Allah. Hanya dengan seteguk air. Coba kalau kita sedang capek, minum hanya seteguk, padahal habis capek, tapi tidak sedang berpuasa, biasa saja. Tapi kalau sedang berpuasa, nikmatnya mito haliwat ge mau ditanya meureun gitulah. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari yang ke-17 ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di permulaan Al-Qur'an di 17 Ramadan, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam itu sedang ada di gua Hira. Menggigil baginda Rasul mendengar ayat pertama diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pulang ke rumah ada istri tercinta yang siap membackup baginda Rasul, baik senang ataupun susah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Sayyidatina Khadijah. Diceritakan akhirnya tenang yang diselimuti oleh Sayyidatina Khadijah. Baginda bukan seorang yang salah, baginda seorang yang dicintai oleh Allah. Maka orang pertama yang mengaku tentang firman Allah adalah Sayyidatina Khadijah. Di tanggal 17 Ramadan, Abu Umamah Al-Bahili menceritakan ia pernah mendengar dari baginda sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabih, bahwa membaca Al-Quran sesungguhnya besok pada hari kiamat ia akan memberi syafaat penolong bagi pembacanya. Quran setelah diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul, artinya kepada kita selaku umatnya, maka baca Al-Quran. Al-Quran akan menyafaati kita di hari tidak ada syafaat selain Allah yang akan menunjuk siapa yang akan menyafaati. Maka Quran salah satunya disimpan sebagai benda firman Allah yang akan menyafaati kita di hari kelak. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di modern ini, di zaman yang terus berubah, zaman bahwa bermedia sosial lebih utama daripada membaca Al-Quran, kita akan tidak terasa membaca WhatsApp, Messenger,
itu chat, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Kita akan lebih bisa lama dengan itu. Tapi dengan Al-Quran 1 menit terasa 1 tahun. Kita lupa kepada Allah bahwa itu adalah firman-Nya. Kita lupa kepada baginda Rasul bahwa hulukuhul Quran, bahwa baginda Rasul adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlak baginda Rasul, Al-Quran berjalan. Maka baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi tidak hanya sekedar membaca, belajar juga. Jangan sampai salah membaca, jangan sampai salah mengucapkan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang hal perihal ini Al-Fakir sudah membuat video yang tahun kemarin 17 Ramadan, insya Allah sama di hari 17 di kultum yang ke-17 1441 Hijriah. Buka kembali, scroll ke bawah di YouTube Ustadz dan Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang lain baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harokan min kitabillahi falahu hasanatan. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran dari kitabullah, maka ia mendapatkan 1 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu terdiri dari 1 huruf. Berarti alif lam mim, 3 huruf, alif, lam, dan mim. Berarti sudah 3 kebaikan. Oh, kalau begitu saya baca aja tiap ayat-ayat seperti di surat Yusuf, alif lam ro. Masa baca Al-Quran cuma itu saja? Awas salah baca. Nanti ada kaf ha ya ain sod. Dibaca karena belum pernah belajar ke haya aso. Mungkin kalau orang yang belum belajar biasa saja, tapi kalau sudah belajar, nah ka haya aso, pan kaf haya ain sod. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ketika kita membaca Fatihah saja itu sudah berapa huruf yang kita lantunkan, berapa kebaikan yang kita ucapkan. Maka baca Al-Quran menjadi syafaat bahwa huruf per 1 huruf Allah mengganjar 1 pahala. Walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim dihitung 1. Alif dihitung 1, lam dihitung 1, dan mim dihitung 1. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah SAW mengatakan, man sagolahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdola ma'u'tisailin. Barang siapa yang selalu menyibukkan dirinya membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah sampai ia tidak sempat meminta berdoa kepadaku, kata Allah, akulah yang akan memberikan kepada dia dengan pemberian terbaik sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang pernah meminta. Maksudnya gini, ketika kita hanya sibuk membaca Al-Quran, membaca zikir, kita lupa untuk berdoa. Ya Allah, kata kameramen saya, minta jodoh ya Allah yang solehah, amin, yang kaya, amin, yang cantik, amin, luar dan dalam, amin, yang punya segalanya, yang glowing, amin, pipi mukanya, amin, lalergi tigolesat lamun kadia teh. Maka tidak lupa untuk berdoa seperti itu. Misalkan hanya membaca Quran dan berwirid, maka itu akan diberikan langsung oleh Allah meskipun tidak diucapkan dalam doanya. Betapa beruntungnya orang yang membaca Al-Quran dan betapa beruntungnya orang yang berzikir. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulannya di hari yang 17, maka kita sibukkan diri kita untuk mengingat Allah melalui membaca Al-Quran, melalui berzikir. Maka dari itu kita boleh bermedia sosial, tapi jangan lupakan Al-Quran sebagai firman Allah untuk dibaca. Mohon maaf Al-Fakir,
atas segala kekurangan kehilapan. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita yang ke-17 di Ramadan 1442 Hijriah. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.